Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 336, wilayahnya. Darah terbakar, raungan naga, cakar darah. Luli kini memiliki 3 keahlian garis keturunan, tetapi ia tidak tahu alasan sebenarnya. Sejauh yang diketahui Mingyu dan Yu Huashen, tidak ada seorang pun yang dapat memiliki 2 keahlian garis keturunan. Bahkan prajurit dengan garis keturunan tingkat 8 hanya dapat memiliki 1 jenis keahlian garis keturunan. Luli tidak dapat menemukan jawabannya. Mungkin hanya Luren Huang yang tahu jawabannya karena liontin gigi hewan itu diberikan olehnya. Begitu banyak hal aneh yang terjadi padanya, yang semuanya karena liontin gigi hewan itu. Luli mulai berkultivasi setelah memikirkannya selama setengah malam. Ia berkultivasi dan menunggu kembalinya Han Wuxin. Menjelang fajar keesokan harinya, Han Wuxin datang bersama dengan Han Wuking, patriark ketiga keluarga Han dan seorang prajurit kuat di puncak alam Tuan Mulia. Setelah memperkenalkan Han Wuxin langsung ke pokok bahasan. Dia berkata bahwa dia dan Han Wuking akan mengawal Luli ke wilayah armor mistik keesokan harinya bersama prajurit lain di tahap akhir alam penguasa mulia. Sesuatu mungkin akan salah jika mereka menunggu lebih lama lagi. Han Wuxin telah menunjukkan posisi keluarga Han pada malam sebelumnya. Jika keluarga Song tidak ingin berperang dengan keluarga Han, keluarga Song harus berhenti melakukan apapun. Namun, semakin cepat Luli dapat kembali ke wilayah mistik armor dan ke keluarga Lu, semakin aman baginya. Mereka seharusnya tidak memberikan kesempatan bagi keluarga Song untuk menyerang mereka secara diam-diam. Luli pun berpikir demikian. Ia pun menyetujui rencana Han Wuxin. Ia berharap bisa berada di keluarga Lu sekarang. Lagi pula, orang tuanya masih berada di bawah jurang es dan kelangsungan hidup Luling masih belum pasti. Luli meminta Yu Huashen untuk memberikan Han Wuxin sisa kristal jiwa yang mereka miliki. Luli menghabiskan 10 miliar kristal suan tadi malam, yang sekarang tidak banyak lagi. Hanya tersisa lebih dari 7.000 kristal jiwa yang nilainya bisa mencapai lebih dari 7 miliar kristal suan. Apa ini? Han Wuxin bertanya sambil mengerutkan kening. Luli berkata, merasa sedikit bersalah, hanya ini yang kita miliki sekarang. Kita memiliki cukup kristal suan untuk diteleportasi ke wilayah armor mistik, tetapi aku menghabiskan 10 miliar tadi malam dan hanya ini yang tersisa. Tuan Wuxin, tolong buat beberapa pengaturan untuk mendapatkan lebih banyak kristal suan untuk saat ini dan aku akan membayarmu kembali saat kita kembali ke keluarga Lu dan aku akan memberimu kristal suan yang akan kau belanjakan dalam perjalanan juga. Kristal jiwa adalah harta karun bagi kolam jiwa. Luli sedang dalam masa yang tepat untuk mengolah kolam jiwanya. Tetapi dia tidak bisa mengkhawatirkan banyak hal sekarang. Dia tidak bisa membiarkan keluarga Han mengirimnya kembali secara cuma-cuma, dia juga harus membayar ongkos mereka. Untuk diteleportasi dari bagian utara Central Plains ke Mystic Armor Region akan menelan biaya sekitar 5 atau 6 miliar suan kristal per orang. Mereka telah menempuh beberapa perjalanan sehingga mereka harus menghabiskan sekitar 3 atau 4 miliar suan kristal per orang untuk sisa perjalanan. Meskipun Luli telah memberi Han Wuxin 7 miliar suan kristal, keluarga Han masih perlu menambahkan beberapa lagi untuk menutupi biaya perjalanan. Han Wuxin tidak pura-pura menolak. Kali ini, keluarganya mengirim 3 orang yang juga harus menghabiskan kristal suan. Mereka hanya bisa membawa 3 orang bersama Luli karena ongkosnya mahal. Han Wuxin mengangguk dan pergi untuk membuat pengaturan. Setelah dia pergi, Yu Huashen menoleh ke Luli dan bertanya, Tuan Muda, Anda sangat percaya pada Han Wuxin. Tapi, bagaimana jika dia menipu kita? Haha. Luli tersenyum dan berkata, apakah kita punya cara lain? Jika Han Wuxin bermaksud menyakiti kita, apa gunanya menyimpan kristal jiwa? Ketika kita mati, semua yang kita miliki sekarang akan menjadi milik orang lain. Yu Huashen setuju. Luli kembali ke kamarnya untuk mengolah makna mendalam bayangan cerminnya. Sebelumnya, ia telah tercerahkan dan telah membuat kemajuan. Ia ingin memastikan bahwa ia tidak akan membuang waktu. Waktu berlalu dengan cepat. Han Wuxin kembali bersama 2 prajurit lainnya sebelum fajar. Luli mengerti. Saat itu adalah waktu untuk tidur nyenyak. Jika mereka berteleportasi sekarang, mereka akan sulit terlihat oleh pengintai. Han Wuxin, Han Wuking, prajurit tua lainnya di tahap akhir alam bangsawan, dan Luli, Yu Huashen, serta Mingyu segera pergi ke halaman keluarga Han. Yang mengejutkan mereka, Han Yue sudah menunggu di gerbang. Dia membungkuk dan berkata kepada Luli dengan penuh rasa terima kasih, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda, Tuan Muda Lu. Jika saya dapat meraih prestasi besar di masa mendatang, saya akan mengungkapkan rasa terima kasih saya lagi. Luli tersenyum cerah.
Dia tidak mengucapkan kata-kata pura-pura sopan. Dia mengangguk dan menjawab, "Hati-hati, Nona Han Yue. Kita akan bertemu lagi." Luli dan yang lainnya pergi. Han Yue berdiri di gerbang, memperhatikan mereka pergi. Wajah mungilnya tegang dan matanya yang gelap berkilauan di malam hari seperti kunang-kunang. Berdengung gelombang. Tak lama kemudian, seberkas cahaya melesat ke langit dan menerangi separuh kota api mistik. Formasi teleportasi menyala dalam waktu yang lama. Jelas, jaraknya sangat jauh. Kota ini milik keluarga Han. Mereka tidak perlu membayar kristal suan apapun untuk teleportasi ini. Han Wuxin adalah orang yang pintar. Ia tahu bahwa semakin jauh mereka bisa pergi dengan teleportasi ini, semakin baik. Ia memilih untuk diteleportasi ke kota terjauh yang memungkinkan, kota bintang. Kali ini, mereka berteleportasi selama 2 jam. Luli mulai merasa pusing. Dia berpegangan pada Mingyu saat mereka tiba agar tidak jatuh ke tanah. "Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu perlu istirahat?" Han Wuxin bertanya dengan hati-hati. Luli menggelengkan kepalanya. Sekarang langit semakin cerah. Mereka bisa menutupi jejak mereka dengan lebih baik jika dia bisa melakukan beberapa putaran teleportasi lagi. Han Wuxin segera membawa mereka ke formasi teleportasi lainnya. Dia sudah memikirkan rute mana yang harus diambil dan dia bahkan menghitung berapa banyak kristal suan yang dibutuhkan untuk setiap teleportasi. Dia melemparkan sebuah cincin ke penjaga yang memeriksa. Formasi teleportasi diaktifkan. Luli dan yang lainnya menghilang dalam cahaya putih. Teleportasi, teleportasi, dan masih banyak lagi. Luli tidak tahu di mana dia berada. Dia telah meraih tangan Mingyu untuk diteleportasi. Dia memaksa dirinya untuk menahan muntah dan menahan teleportasi. Setelah diteleportasi beberapa kali, Han Wuxin akhirnya berhenti untuk membiarkan Luli beristirahat. Mereka makan di sebuah kedai, tetapi Luli tidak berselera makan. Dia hanya duduk di sana dan beristirahat. Mereka melanjutkan teleportasi setelah 1 jam. Luli sama sekali tidak tahu di mana mereka berada setelah hari ini atau berapa kali mereka diteleportasi. Bahkan jika ada seseorang yang membunuhnya sekarang, dia harus berdiri di sana dan terbunuh. Dia sangat pusing sehingga dia hanya bisa pergi bersama Mingyu, tidak tahu ke arah mana mereka pergi. Han Wuxin akhirnya berhenti setelah gelap. Ia membawa Luli dan yang lainnya ke sebuah bar. Alih-alih mengatur agar Luli pergi ke kamar dan tidur, ia hanya meminta mereka untuk makan. Yu Huashen dan Mingyu merasa ragu. Han Wuxin menjelaskan, "Kita telah menempuh perjalanan yang damai, tetapi menurutku lebih baik aman. Jika kita terus berteleportasi, keluarga Song tidak akan punya kesempatan untuk membuat masalah meskipun mereka ingin melakukannya. Selama kita meninggalkan timur laut dan tiba di bagian timur, kita akan berada dalam lingkup pengaruh keluarga Lu. Keluarga Song tidak akan punya nyali untuk pergi ke sana dan menyakitimu. Selain itu, Tuan Muda Lu dapat menyatakan identitasnya di sana dan kamu dapat dilindungi di jalan oleh keluarga lain yang akan lebih aman." Mata Yu Huashen dan Ming Yuge berbinar. Han Wuxin ada benarnya. Ketika mereka meninggalkan wilayah timur laut, keluarga Song akan mengambil risiko memusuhi keluarga lain di wilayah timur jika mereka ingin mengambil tindakan terhadap Luli. Lagi pula, keluarga Lu ada di sana. Luli tinggal mengucapkan sepatah kata saja, dan keluarga lain di sana akan segera keluar untuk melindunginya. "Tuan Muda, tinggal sedikit lagi," Mingyu berkata kepada Luli. Luli mendengar apa yang dikatakan Han Wuxin. Dia mengangguk tanpa mengatakan apapun. Setelah beristirahat selama 2 jam, mereka berangkat pada malam hari. Menjelang fajar, mereka tiba di kota prefektur. Luli tidak dapat menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah dan muntah. Han Wuxin harus menunggunya. Alam Luli terlalu rendah. Dia telah meningkatkan jiwanya dengan mengonsumsi beberapa kristal jiwa, tetapi dia masih tidak dapat menahan teleportasi jarak jauh seperti itu. "Seberapa jauh kita dari bagian timur?" Luli bertanya kepada Han Wuxin setelah ia beristirahat selama 1 jam di alun-alun. Han Wuxin memikirkannya dan berkata, "Jika kita terus seperti ini, kita akan sampai di sana setelah sehari semalam." "Ayo pergi!" Luli berteriak, memimpin dan masuk ke dalam formasi teleportasi. Dia akan kembali ke rumah ketika mereka tiba di bagian timur, di mana itu adalah wilayah keluarga Lu dan juga wilayahnya. Bab 337, Penyadapan. Sehari semalam penuh, Luli muntah berkali-kali di sepanjang jalan. Tidak ada makanan di perutnya karena dia hanya minum air sehingga dia sebenarnya hanya muntah-muntah. Luli kelelahan setelah sekian hari tidak beristirahat atau tidur.
Namun, saat mengetahui bahwa ia telah menginjakkan kaki di sebuah kota di bagian timur Central Plains, ia menjadi bersemangat dan semangatnya pun kembali. Hari baru saja tiba. Kota itu mulai bangun. Orang-orang bergegas ke sana kemari dan kota itu kini lebih hidup. Itu adalah kota prefektur yang disebut kota pegunungan dan berada di bawah kendali keluarga tingkat 5, keluarga He. Keluarga He berafiliasi dengan Istana Aries, kekuatan tingkat ke-6 yang berafiliasi dengan kekuatan tingkat ke-7 bernama Istana Singa Biru, salah satu dari 3 kekuatan tingkat ke-7 di bawah kendali keluarga Lu. Dengan kata lain, keluarga He berada di bawah kendali kekuatan di bawah keluarga Lu. Luli kini telah kembali ke wilayahnya sendiri. Ayahnya adalah Lu Renhuang, seorang prajurit alam berdaulat manusia dari keluarga Lu yang pasti memiliki kedudukan tinggi. Luli kini aman. Mari kita istirahat dulu. Luli tidak berminat mendengar perkenalan tentang keluarga He dan pasukan terdekat lainnya. Dia menghela napas dan berkata, Mingyu membantunya masuk ke sebuah bar untuk beristirahat. Setelah sedikit pulih, Luli menoleh ke Han Wuxin dan berkata, Tuan Wuxin, silakan pergi dan temui penguasa kota prefektur dan beritahu dia siapa aku dan minta dia datang menemuiku. Luli tidak ingin meneruskan teleportasi sekarang. Jika terus seperti ini, akan dibutuhkan lebih banyak kristal Suan karena masih ada jalan panjang sebelum mereka bisa tiba di Mystic Armor Region. Luli kini aman karena berada di wilayah keluarga Lu. Ia kini dapat mengumumkan identitasnya. Setelah itu, ia berasumsi tidak akan ada yang berani mengambil kristal Suan miliknya. Ia dapat meminta prajurit yang lebih kuat untuk datang, dengan mengandalkan identitasnya sebagai murid keluarga Lu, yang akan membuat mereka semakin aman. Han Wuxin mengerti apa yang Luli coba lakukan. Senyumnya mengembang. Luli memiliki kepercayaan diri untuk meminta seorang penguasa kota datang begitu dia tiba di sini. Itu berarti, dia benar-benar murid keluarga Lu. Han Wuxin telah memilih pihak yang tepat. Han Wuxin mengajak Han Wuking pergi bersamanya untuk menemui penguasa kota sementara yang lain beristirahat di bar. Kota itu dikuasai oleh keluarga kelas 5, tetapi keluarga Han adalah keluarga kelas 6. Bahkan jika bukan karena masalah Luli, Han Wuxin dapat pergi dan menemui penguasa kota dengan mudah. Yu Huashen dan Ming Yu menjadi bersemangat. Mereka bisa mendapatkan keuntungan besar dari kembalinya Luli ke keluarga Lu yang merupakan salah satu dari 12 keluarga kerajaan terkuat di dataran tengah. Luli tertidur setelah duduk beberapa saat. Ia baru tidur selama 1 jam sebelum Han Wuxin dan Han Wuking kembali bersama seorang prajurit tua di tahap awal alam penguasa mulia, He Yuan, dan kepala keluarga He. He Yuan tampak sudah cukup tua, tetapi dia memiliki jiwa yang baik. Luli duduk tegak. He Yuan menatap Luli, menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan muda, kudengar Anda adalah murid keluarga Lu. Siapa ayah Anda? Yu Huashen ingin mengatakan nama itu secara langsung, tetapi dia menelan kata-katanya karena tatapan tajam Luli. Luli berkata dengan suara dingin, kamu tidak cukup memenuhi syarat untuk mengetahui nama ayahku. Teleportasi ke Istana Aries sekarang juga dan beritahu tuan mereka untuk datang dan menemuiku. He Yuan baru berada di tahap awal alam penguasa mulia, jadi tidak banyak yang bisa dia lakukan. Di sisi lain, Istana Aries adalah pasukan tingkat 6 dengan lebih banyak prajurit alam penguasa mulia. Tuan mereka mungkin berada di alam penguasa manusia. Dengan tingkat perlindungan seperti itu, Luli akan menikmati perjalanan yang lancar. He Yuan mengerutkan kening. Betapa sombongnya Luli. Murid biasa dari keluarga Lu tidak mungkin bersikap sombong seperti itu, bukan? Meski begitu, dia tidak berani menyinggung Luli secepat itu. Dia menangkupkan tinjunya dan bertanya lagi, bisakah kamu menunjukkan token idemu atau melepaskan skill bloodline-mu? Aku tidak penting jadi aku khawatir aku tidak punya wewenang untuk meminta Master Palace of Aries datang. Akan lebih baik jika Luli memiliki token ide. Jika dia bisa melepaskan Mystic Armor Skill, dia akan melakukannya tanpa bicara omong kosong. Hanya murid keluarga Lu yang bisa melepaskan Mystic Armor Skill di dunia. Tidak ada tanda, tidak ada Mystic Armor Skill, tetapi Luli sama sekali tidak takut. Dia berkata dengan suara dingin, aku sudah memberitahumu apa yang harus dilakukan, jadi pergilah dan lakukanlah. Jika Master Istana Aries ada di sini dan aku tidak dapat membuktikan bahwa aku adalah murid keluarga Lu, minta saja dia untuk membunuhku. Kirimkan pesanku, namaku Luli dan ayahku adalah seorang prajurit alam berdaulat manusia. Jika dia menolak untuk datang, dia akan menanggung akibatnya. Prajurit alam berdaulat manusia? He Yuan mengerutkan kening. Ada banyak prajurit alam berdaulat manusia,
Tetapi mengapa dia tidak pernah mendengar tentang seorang patriark yang memiliki putra bernama Luli? Luli hanya berada di alam kolam jiwa. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang murid keluarga Lu yang berusia 16 atau 17 tahun hanya berada di alam ini? Keluarga Lu telah ditutup selama 10 tahun dan tidak ada satupun murid yang diizinkan keluar. Dari mana murid keluarga Lu ini berasal? Baiklah, Tuan Muda, silakan tunggu di sini. Saya akan pergi ke kota Aries sekarang dan akan kembali dalam waktu setengah hari. He Yuan hanyalah seorang kepala keluarga dari keluarga tingkat 5, tetapi Luli ada di sini bersama 5 prajurit alam penguasa mulia. Apa yang bisa dikatakan He Yuan? Apa yang bisa membuatnya curiga? Dia memutuskan dan pergi. Dia berencana untuk pergi ke Istana Aries secara langsung dan mengirim pesan. Lagi pula, selama Tuan Istana Aries ada di sini, semuanya akan jelas. Luli dan yang lainnya sedang beristirahat di bar. Han Wuxin memutuskan untuk tidak melanjutkan teleportasi juga. Dia telah menghabiskan begitu banyak kristal Swan sekarang. Karena Luli telah memanggil seseorang untuk datang, Han Wuxin tidak ingin mengeluarkan biaya yang tidak perlu lagi. Luli tertidur lelap lagi setelah makan sesuatu. Dia sangat lelah beberapa hari terakhir ini. Dia lega bisa sampai di wilayah keluarga Lu, jadi dia ingin tidur sepuasnya dan memikirkan hal-hal lain setelah Tuan Istana Aries datang. Saat itu hari sudah pagi. Formasi teleportasi menyala. Yu Huashan melihat dari jendela bahwa ada cahaya menyilaukan di alun-alun. Dia mengangguk pada dirinya sendiri, berpikir bahwa He Yuan akan segera kembali dalam beberapa jam dengan para prajurit dari Istana Aries. Tatapan mata itu mereda dan 8 prajurit kuat muncul dalam formasi teleportasi. Han Yuxin, Yu Huashan dan yang lainnya terkejut melihat siapa mereka. Tidak ada He Yuan di antara mereka. Ke-8 prajurit itu telah mengenakan topeng ilusi, tetapi Yu Huashan dapat melihat bahwa He Yuan tidak ada di antara mereka. Ledakan. Setelah 8 prajurit muncul dalam formasi teleportasi, beberapa dari mereka melepaskan beberapa rentetan energi Swan yang menghancurkan formasi teleportasi. Kemudian mereka memindai kota dengan kekuatan psikis. Tak lama kemudian, seorang prajurit melihat Han Wuxin dan yang lainnya di bar. Song He, Song Fu. Han Yuxin tampak takut. Dia segera berpikir dan berteriak kepada Yu Huashan dan Ming Yu, "Bawa tuan muda kalian dan larilah. Orang-orang keluarga Song sudah gila. Mereka berani datang ke sini dan mencegat kalian." Swish, swish gelombang. Yu Huashan dan Ming Yu pucat karena terkejut. Tanpa ragu, Ming Yu meraih Luli dengan satu tangan dan melepaskan manik kehidupannya. Bersama Yu Huashan, mereka memecahkan jendela dan terbang ke arah timur. "Minggir, hentikan mereka." Han Yuxin, Han Wuking dan kepala keluarga lainnya saling memandang dan berkata, keluarga Song telah menghancurkan formasi teleportasi untuk menjadikan mereka mangsa yang mudah. Jika Han Wuxin tidak pergi dan menghentikan para prajurit keluarga Song, maka Yu Huashan, Ming Yu dan Luli tidak akan bisa lolos. Itu juga karena orang-orang keluarga Song menghancurkan formasi teleportasi yang membuat Han Wuxin bertekad untuk bertarung. He Yuan telah pergi ke Istana Aries. Begitu formasi teleportasi dihancurkan, Istana Aries akan diberitahu. Tuan Istana Aries akan datang secepatnya jika Luli meninggal. Karena itu, Han Wuxin, Han Wuking dan seorang kepala keluarga lainnya hanya perlu mengulur waktu untuk orang-orang keluarga Song. Setelah Tuan Istana Aries datang, tidak satu pun dari 8 orang keluarga Song akan hidup, tetapi keluarga Han dapat mengamankan persahabatan Luli. Han Wuxin membuat keputusan untuk bertaruh lagi. Jika dia kalah, maka dia dan kedua leluhurnya akan dibunuh di kota pegunungan. Mengenakan biaya. 8 prajurit kuat dari keluarga Song melihat Han Wuxin dan Luli. Seorang tetua melambaikan tangannya dan 4 prajurit bergerak menuju Han Wuxin dan 4 lainnya mengejar Luli. Bab 338, Garis Keturunan Asal Kayu. Mereka sedang bertarung. Kota itu menjadi kacau dan berisik. 2 kelompok prajurit kuat dari kerajaan bangsawan sedang bertempur di dalam kota. Setiap gerakan yang salah dapat merenggut banyak nyawa warga sipil. Banyak prajurit yang keluar dari tahun-tahun mereka sendiri dalam kemarahan. Beraninya bertarung di kota, itu akan menyakiti banyak warga sipil. Siapa kau? Beraninya kau membuat kekacauan di kota pegunungan? Dari keluarga He, 7 atau 8 prajurit alam abadi terbang keluar dengan roda takdir mereka. Keluarga He hanya memiliki 1 prajurit alam mulia, He Yuan, dan dia telah pergi ke kota Aries. Keluarga He hanya dapat mengirimkan prajurit alam abadi sekarang. Melihat keluarga He telah mengirim orang ke sana,
Han Wuxin memikirkan sebuah ide dan berteriak, "Song Fu, Song He, beraninya kalian menyerang wilayah keluarga Lu? Tahukah kalian siapa dia yang kalian kejar? Dia adalah murid langsung keluarga Lu. Kalian akan hancur. Tunggu keluarga Lu menghancurkan keluarga Song." Kata-kata Han Wuxin cerdas. Apa yang dia katakan tidak dapat menghentikan Song He. Tetapi Han Wuxin telah memberitahu semua orang di kota bahwa para prajurit yang memulai pertarungan itu berasal dari keluarga Song dan mereka cukup berani untuk bergerak di wilayah keluarga Lu untuk mengejar seorang murid dari keluarga Lu. Selama Song He berani meneruskan perbuatannya, pada dasarnya mereka menantang keluarga Lu, dan keluarga Lu akan membalas tanpa mempedulikan apakah Luli bisa keluar dari situasi ini hidup atau mati. Keluarga Han telah melangkah ke pihak yang berseberangan dengan keluarga Song. Han Wuxin tidak akan khawatir tentang bagaimana keluarga Song akan memperlakukan mereka sekarang. Dengan tidak adanya keluarga Song, keluarga Han akan lebih aman. Song Fu dan Song He sedikit takut. Mereka memilih untuk pindah ke sini karena tidak punya cara lain. Han Wuxin bergerak sangat cepat sehingga mereka tidak punya waktu untuk menyusun rencana. Mereka hanya bisa mengejar karena mereka telah berteleportasi siang dan malam tanpa istirahat. Para prajurit keluarga Song mengira bahwa ini hanyalah kota prefektur. Bahkan jika mereka melukai atau membunuh beberapa orang tak berdosa, Istana Singa Biru dan Istana Aries tidak akan mengatakan apapun. Paling-paling, keluarga Song dapat menawarkan kompensasi dan meminta maaf. Bagaimanapun, ini hanyalah kota prefektur. Seberapa buruk pengaruhnya? Sekarang, Han Wuxin mengatakan bahwa mereka mengejar seorang murid dari keluarga Lu. Ini menjadi lebih serius. Semua orang di kota telah mendengarnya. Apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Menghancurkan seluruh kota? Membunuh mereka semua sehingga tidak akan ada saksi? Membunuh warga sipil adalah kejahatan. Istana Raungan Surga akan membunuh para prajurit keluarga Song sebelum keluarga Lu melakukan apapun. Namun, jika mereka tidak membunuh warga sipil dan informasinya tersebar, itu akan menjadi bukti bahwa keluarga Song mencoba membunuh seorang pengikut keluarga Lu. Maka Istana Singa Biru dapat dengan mudah membunuh beberapa prajurit keluarga Song tanpa keluarga Lu harus melakukan apapun. Song He bukan orang bodoh. Dia tidak percaya bahwa Luli adalah murid keluarga Lu. Semua yang bermarga Lu berasal dari keluarga Lu. Kalau begitu, dengan logika yang sama, semua yang bermarga Jiang akan berasal dari keluarga Jiang di pavilion makanan lezat, yang mana tidak mungkin. Dia tertawa mengejek dan berkata, "Han Wuxin, ini urusan kita berdua. Jangan menyeret orang yang kau sebut murid keluarga Lu dalam hal ini. Keluarga Lu telah ditutup selama lebih dari 10 tahun sekarang dan tidak ada murid keluarga Lu yang bisa keluar. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku sebodoh itu? Kau dari kota pegunungan, jangan panik. Kami hanya mencoba membunuh orang-orang keluarga Han dan kami akan bertanggung jawab dan berbicara dengan Istana Aries nanti." Han Wuxin terbang keluar, tetap berada di antara para prajurit keluarga Song dan tempat Luli pergi, mendengus dan berkata, "He Yuan, penguasa kota gunung telah pergi ke kota Aries untuk mengundang penguasa Istana Aries untuk datang. Mereka akan berada di sini untuk menyambut Luli, murid keluarga Lu." Song He, Song Fu dan yang lainnya dari keluarga Song berusaha membunuh Luli, murid-murid keluarga Lu. Nanti, ketika keluarga Lu mengirim orang ke sana, teman-temanku dari kota gunung, tolong bantu aku bersaksi. Song He, sepatah kata nasihat, bertobatlah dan selamatkan dirimu. Penguasa Istana Aries akan segera datang. Sekelompok kebohongan. Song Fu, prajurit di puncak alam bangsawan keluarga Song, berteriak dingin, "Jangan buang waktu di sini. Mereka mencoba menghalangi kita. Minggir." Orang-orang dari keluarga Song tidak percaya bahwa Luli berasal dari keluarga Lu. Mereka mengira jika memang dia berasal dari keluarga Lu, dia pasti sudah menunjukkan identitasnya sejak lama. Siapa yang berani menyentuhnya jika dia melakukannya? Mengapa dia membutuhkan keluarga Han untuk melindunginya? Tanda ungu di leher Song Fu langsung bersinar. Pada saat yang sama, ia melepaskan manik kehidupannya dan bergegas ke Han Wuking yang tidak mau menunjukkan kelemahan. Keduanya terbang tinggi. Tak satu pun dari mereka berani membunuh warga sipil atau mereka akan dibunuh oleh patriark keluarga mereka. Tidak membunuh warga sipil adalah aturan yang ditetapkan oleh 12 keluarga kerajaan yang harus dipatuhi. Siapapun yang berani menentang aturan ini akan dibunuh oleh 12 keluarga kerajaan bersama-sama. Keluarga Song telah mengirim 1 orang prajurit yang berada di puncak alam Tuan Bangsawan, 3 orang di tahap akhir alam Tuan Bangsawan, dan 4 orang di tahap awal. Ini adalah tim yang cukup kuat. Luli hanya memiliki 1 prajurit di puncak alam bangsawan untuk melindunginya, Han Wuking.
Patriark keluarga Han lainnya berada di tahap akhir alam bangsawan, sementara Han Wuxin dan Ming Yu berada di tahap awal dan Yu Huashen berada di tahap tengah. Keluarga Song akan menang bahkan jika mereka hanya memiliki 5, apalagi 8 prajurit. Lagi pula, hampir setiap prajurit keluarga Song memiliki garis keturunan peringkat ke-7. Yang paling lemah dari mereka berada di tahap tengah alam bangsawan. Han Wuxin dan kepala keluarga Han lainnya juga takut untuk mengambil tindakan di dalam kota. Mereka mulai berlari ke arah Luli. Mereka berencana untuk melawan para prajurit keluarga Song di luar kota dan menghentikan Song He mengejar Luli dengan upaya maksimal. Formasi teleportasi memang hancur, tetapi tidak butuh waktu lama bagi penguasa Istana Aries untuk sampai di sini. Mereka bisa diteleportasi ke kota-kota terdekat dan kemudian diterbangkan. Mereka akan membutuhkan waktu paling lama 1 jam. Selama Luli bisa bertahan hidup selama 1 jam ini, dia akan menang. Yu Huashen dan Ming Yu telah membawa Luli keluar kota, tetapi Song He tidak khawatir karena Yu Huashen dan Ming Yu tidak cukup cepat. Song He dapat menyusul dengan cepat. Song He, begitu kita keluar dari kota, pergilah dan hentikan Han Wuxin. Song Qiao, ikut aku untuk menangkap bajingan itu. Song He berkata kepada 2 prajurit yang bersamanya dengan suara pelan. Song He berada di tahap akhir alam bangsawan. Bersama Song Qiao, yang juga berada di tahap akhir alam bangsawan, membunuh Yu Huashen dan Ming Yu akan menjadi hal yang mudah. Prajurit keempat di alam penguasa bangsawan mengangguk. Begitu mereka keluar dari kota, Song He melambaikan tangannya dan keempat prajurit alam penguasa bangsawan itu berpisah. Tanda ungu di leher Song He bersinar dan kemudian banyak tanaman merambat ungu keluar dari tubuhnya. Prajurit keluarga Song lainnya melakukan hal yang sama. Mereka melepaskan skill garis darah mereka dan menembakkan banyak tanaman merambat yang menyelimuti daerah sekitar dalam jaring dan menjebak Han Wuxin dan 1 orang lainnya di dalamnya. Keluarga Song tidak berencana untuk menjelek-jelekkan keluarga Han. Keluarga Song hanya menginginkan Little White dan peti mati Kaisar Naga. Mereka tidak berencana untuk membunuh siapapun, atau setidaknya tidak membunuh Han Wuxin. Jika tidak, itu akan membuat marah patriark keluarga Han. Keluarga Song memutuskan bahwa Little White adalah binatang buas yang dapat tumbuh menjadi raja binatang buas. Sebenarnya, biasanya binatang buas tingkat raja binatang buas tidak akan menyebabkan tindakan gila seperti itu dari keluarga lain. Tapi tidak dengan Song Family. Seorang prajurit alam berdaulat manusia dari keluarga Song akan segera meninggal dan tidak ada harapan bagi kebangkitan prajurit alam berdaulat manusia lainnya dalam keluarga Song untuk saat ini. Selain itu, keluarga Song telah membuat musuh mereka yang kuat marah. Oleh karena itu, keluarga Song sangat membutuhkan makhluk yang kuat. Jika mereka dapat memiliki raja binatang, maka keselamatan keluarga Song dapat dijamin selama ribuan tahun, cukup bagi keluarga Song untuk bangkit lebih tinggi. Dalam kasus ini, keluarga Song bertekad untuk mendapatkan Little White. Mereka tidak khawatir telah menghabiskan begitu banyak kristal swan untuk teleportasi atau fakta bahwa mereka telah menyinggung keluarga Han. Swish, swish gelombang. Tanaman merambat ungu menari-nari dan saling terkait satu sama lain, menutupi langit di sebelah timur kota. Ini adalah bloodline tingkat ke-7 dari keluarga Song, Wood Origin, yang terkenal karena sulit dihadapi di bagian timur Laut Central Plains. Bebaskan diri. Dari dalam, terdengar teriakan marah. Han Wuxin terbang keluar dari tanaman merambat seperti jaring laba-laba dengan menggunakan pedang lembut yang mencolok untuk memotongnya. Dia telah menggunakan makna mendalamnya, makna mendalam emas tingkat keempat, dan pedang emas artefak Suan kelas suci di tangannya. Bukanlah keberuntungan semata bahwa dia dapat terbebas dari tanaman merambat yang keras ini. Melihat Song He dan kepala keluarga Song lainnya, Song Qiao, sedang berlari ke arah Luli, Han Wuxin mengayunkan pedangnya dan beberapa sinar cahaya pedang kemasan menghentikan 2 kepala keluarga Song yang sedang mendekat. Dia kemudian mengendalikan manik kehidupannya dan mengejar Song He. Han Wuxin, tidak ada tempat yang bisa kau tuju. Aku akan menebarkan jaring dan tidak ada jalan keluar. Song Yuan mendengus, lalu dia menamparkan udara. Sebuah bayangan tangan raksasa muncul, menghantam langit seolah-olah bayangan itu akan lepas dari cakrawala. Detik berikutnya, sepertinya langit benar-benar hancur. Ruang di atas kepala Han Wuxin mulai bergetar. Ruang di sini stabil, tetapi ada beberapa retakan di sana. Yang lebih tidak masuk akal adalah tanaman merambat ungu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari celah itu dan menjerat Han Wuxin, melilitnya dengan erat. Ada area dengan radius lebih dari 300 kaki di sekitar Han Wuxin yang dipenuhi tanaman merambat itu. Han Wuxin terperangkap lagi. Bab 339, yang paling aneh.
Kota Aries adalah kota terbesar di persimpangan bagian timur dan timur Laut Central Plains. Kota ini memiliki sejarah lebih dari 100.000 tahun dan pernah berada di bawah kendali pasukan tingkat 6, Istana Aries. Sepanjang sejarahnya, Istana Aries pernah menjadi pasukan tingkat 7 untuk sementara waktu dan kemudian diturunkan menjadi pasukan tingkat 5 sekali. Namun, kota Aries selalu berada di bawah kendali Istana Aries yang merupakan bukti betapa hebatnya sumber dayanya. He Yuan berusaha untuk bertemu dengan Master Istana Aries di kota Aries. Namun, tidak semua orang dapat bertemu dengan Master tersebut. He Yuan hanya memenuhi syarat untuk bertemu dengan seorang patriark di puncak alam bangsawan Istana Aries, patriark kelima, Mo Qiyu. Mendengar pernyataan He Yuan, Mo Qiyu mengerutkan kening dan berkata setelah berpikir sejenak, pemuda itu benar-benar berkata begitu. Dia mengatakan kepadamu bahwa dia adalah putra seorang prajurit alam berdaulat manusia dari keluarga Lu. Aku tahu semua prajurit alam berdaulat manusia dari keluarga Lu dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki putra semuda ini. Namun, beberapa dari mereka memiliki cucu seusia ini. Lu Li, aku belum pernah mendengar nama ini. He Yuan juga tidak dapat memahami hal ini. Jika Lu Li adalah murid keluarga Lu, mengapa dia tidak menunjukkan token identitasnya saja? Semuanya akan jelas jika dia melakukannya. Selain itu, mengapa dia tidak diteleportasi ke sini sendiri? Mengapa Lu Li meminta Master Istana Aries untuk datang kepadanya? Sekitar 16 atau 17 tahun, alam kolam jiwa, tidak punya tanda pengenal, tidak punya garis keturunan Raja Kong. Ada beberapa prajurit alam penguasa mulia bersamanya. Sombong, kau harus menghadapi konsekuensinya. Mo Qiyu bergumam. Dia tidak bisa mengambil keputusan. Jika Lu Li hanya memintanya untuk pergi, itu tidak masalah. Tetapi mengapa Lu Li meminta tuan mereka untuk pergi? Ayo, kita pergi menemui guru. Mo Qiyu memutuskan untuk bersikap hati-hati. Para pengikut keluarga Lu tidak pernah muncul selama lebih dari 10 tahun dan tiba-tiba ada seorang pria yang menyebut dirinya sebagai pengikut keluarga Lu. Itu mungkin nyata. Keluarga Lu adalah penguasa tertinggi di bagian timur Central Plains. Istana Aries akan menghadapi banyak masalah jika benar-benar ada pengikut keluarga Lu yang mereka ganggu. Mo Qiyu membawa Han Yuan ke benteng yang sangat elegan untuk menemui Master Istana Aries, Mo Ye. Mo Ye tidak tua. Dia tampak seperti orang setengah baya dengan kepala persegi, telinga besar, dan tubuh kekar. Dia kuat, seperti layaknya seorang master. Mo Ye mengangkat alisnya yang tebal setelah mendengar cerita Mo Ye. Kilatan dingin muncul di matanya. Dia hanya berpikir sebentar sebelum berkata sambil mendengus, ini tidak nyata. Aku tahu semua prajurit alam berdaulat manusia dari keluarga Lu. Tidak ada dari mereka yang memiliki putra seusia itu. Aku dapat menyebutkan semua prajurit alam berdaulat manusia dari keluarga Lu dan aku tahu tentang murid-murid dari keluarga Lu juga. Tidak ada yang bernama Lu Li. Palsu. Jejak dingin muncul di mata Mo Qiyu saat dia berkata dengan niat membunuh yang kuat, Tuan, haruskah saya pergi dan menanganinya? Yang dimaksud Mo Qiyu dengan menghadapinya adalah membunuh Lu Li. Menyamar sebagai murid keluarga Lu adalah kejahatan yang dilakukan Lu Li dengan sangat arogan. Lu Li telah menunjuk Master Istana Aries untuk pergi ke sana. Tidak ada yang bisa menoleransi ini. Tunggu sebentar. Mo Ye melambaikan tangannya. Dia tidak mengerti mengapa Lu Li ingin dia datang. Apakah Lu Li mencoba untuk membawanya ke sana dan dibunuh olehnya setelah dia mengungkapkan identitas asli Lu Li? Lu Li tidak akan melakukan hal seperti itu kecuali dia sudah lelah hidup. Prajurit alam berdaulat manusia dari keluarga Lu. Mo Ye mencoba mengingat semuanya lagi. Dia mengingat nama-nama prajurit alam berdaulat manusia satu persatu di dalam kepalanya dan bertanya-tanya apakah dia telah melupakan salah satu muridnya. Setelah beberapa saat, dia bergumam dengan heran, mungkinkah dia putra orang itu? Jika demikian, jika orang itu sudah menikah dan memiliki seorang putra, maka menurutku pemuda ini sudah cukup umur. Mo Qiyu berkedip. Dia tidak begitu mengerti dan bertanya dengan bingung, Tuan, pria mana yang sedang Anda bicarakan? Mata Mo Ye berbinar saat dia menjawab, penguasa sejati di antara manusia, manusia paling aneh. Mo Qiyu tersadar. Ekspresinya berubah dan matanya berkedip. Dia memikirkannya dan berkata, menurutku itu mungkin saja jika kamu berbicara tentang pria itu. Pria itu telah hilang selama lebih dari 20 tahun dan kamu benar-benar berpikir bahwa anak muda ini adalah putra pria itu. Kepala He Yuan berada di awan, tetapi dia takut untuk bertanya lebih lanjut. Tiba-tiba, jimat giok di tangannya pecah dan dia berteriak kaget, tidak, sesuatu terjadi di kota gunung. Wus, gelombang.
Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah bayangan hitam muncul dari luar. Berdiri di samping Moye, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan, semua formasi teleportasi telah dihancurkan di kota pegunungan." Kabarnya keluarga Song dari timur laut mengirim 8 prajurit yang kuat dan mereka telah bertempur di kota pegunungan. Berani sekali mereka. Moye berdiri dengan sikap yang mengesankan dan niat membunuh yang kuat melonjak keluar darinya yang membuat He Yuan merasa tercekik. Moye segera berteriak, "Semua prajurit alam penguasa mulia, dengarkan, segera pergi ke kota gunung. Saudara kedua, tinggallah di kota Aries. Aku akan pergi ke kota gunung secara langsung. Ada 2 prajurit alam berdaulat manusia di istana Aries." Moye memberitahu yang satunya untuk tetap memimpin di kota dan mengerahkan semua prajurit kuat lainnya. Itu adalah bukti betapa Moye peduli pada Luli. Dia harus melakukannya. Jika Luli benar-benar putra orang itu dan Luli terbunuh di kota pegunungan, Moye yakin bahwa tidak ada seorang pun di istana Aries yang bisa terhindar dari pembunuhan. Swish, swish, swish gelombang. Ada 23 orang yang terbang keluar dan semuanya berada di alam penguasa mulia. 8 dari mereka berada di puncak alam penguasa mulia. Moye keluar bersama He Yuan dan langsung menuju formasi teleportasi mereka. Seluruh benteng Aries terbakar oleh rasa cemas. Ini adalah pertama kalinya Moye mengerahkan begitu banyak prajurit yang kuat selama bertahun-tahun. Selain itu, Moye terdengar sangat marah. Banyak orang mendiskusikan apa yang sedang terjadi. Ke-23 prajurit itu tiba di alun-alun. Seorang prajurit tua bertanya, "Tuan, apa yang sedang terjadi?" "Jangan tanya." Moye bergegas ke dalam formasi teleportasi dan berteriak, "Aktifkan formasi teleportasi sekarang. Kalian pergi ke kota-kota dekat kota gunung dan kemudian bergegas ke gunung dan lindungi seorang pemuda bernama Luli. Bunuh siapapun yang ingin menyakitinya." "Ya." Ke-23 orang itu berteriak dan kemudian bergegas ke formasi teleportasi lainnya. Formasi teleportasi di kota pegunungan hancur, tetapi yang di kota-kota lain baik-baik saja. Para prajurit itu tidak akan menghabiskan waktu lama untuk berteleportasi ke kota-kota terdekat dan kemudian sampai ke kota pegunungan. Lagi pula, para prajurit dari alam penguasa mulia semuanya memiliki kecepatan yang mengerikan. Dengan sinar cahaya yang memancar, Moye dan semua prajurit lainnya menghilang dalam formasi teleportasi. Kota itu dilanda sensasi besar saat orang-orang mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Moye dan Mokyu tiba di kota prefektur lain di dekat kota pegunungan dan kemudian diteleportasi ke daerah terdekat dengan kota pegunungan. Dengan kecepatan Moye, ia hanya butuh waktu 2 batang dupa untuk membakarnya agar dapat tiba di kota pegunungan dari daerah itu. Setelah 2 kali teleportasi, Moye tiba di daerah terdekat. Moye melepaskan manik kehidupannya dan bergegas menuju kota pegunungan dengan kecepatan yang mengerikan tanpa menunggu Mokyu. "Kamu dari keluarga Song, beraninya kamu?" Sambil terbang, Moye berteriak. Keluarga Song menghancurkan formasi teleportasi sudah menjadi hal yang tabu. Sekarang mereka mencoba membunuh Luli. Jika Luli benar-benar putra pria itu, keluarga Song akan hancur terlepas dari apakah Luli bisa selamat atau tidak. Daerah itu berada di sebelah utara kota pegunungan. Moye terbang dengan kecepatan penuh. Setelah 2 batang dupa terbakar, samar-samar ia dapat melihat tembok kota utara kota pegunungan. Dentuman, dentum, dentum. Di atas kota pegunungan, Song Fu dan Han Wuking sedang bertarung. Mereka benar-benar tidak menyia-nyiakan usaha. Mereka berdua melepaskan makna mendalam. Ruang itu retak, dan ki serta energi yang mengerikan membuat warga sipil di tanah ketakutan. Untungnya, mereka berdua punya batasan. Mereka mencoba menghindari menyakiti kota di bawah sana atau kota itu akan bersimbah darah untuk waktu yang lama. "Hentikan!" Moye berteriak dari kejauhan, sekeras auman binatang buas. Dia menyebarkan ki dan energinya, membuat orang-orang merasa seperti dia adalah matahari. Prajurit alam berdaulat manusia. Song Fu terdiam sejenak. Han Wuking sangat gembira. Moye bergegas mendekat dan berteriak, "Di mana Luli?" Song Fu pucat pasi. Han Wuking berteriak, "Ke timur, Tuan, cepatlah ke sana." Ada banyak prajurit keluarga Song yang mengejarnya. "Bagus sekali. Kamu dari keluarga Song, tunggu keluarga Songmu musnah." Moye tidak menyerang Song Fu. Dia berteriak dan bergegas ke timur seperti bintang jatuh. "Apa?" Kota di bawah sana mendidih karena kegembiraan. "Tuan Istana Aries ada di sini. Apakah itu berarti pemuda itu benar-benar murid keluarga Lu?" Bab 340, mengirimmu ke neraka. Luli,
Ming Yu, dan Yu Huaxian sudah berada lebih dari 300 mil jauhnya dari kota pegunungan. Mereka telah berangkat lebih awal. Sayangnya, Yu Huaxian dan Ming Yu tidak cukup cepat. Song He dan Song Qiao mengejar mereka. Yu Huaxian melemparkan Luli ke arah Ming Yu. Cahaya merah menyala di mata Yu Huaxian saat dia berteriak, "Ming Yu, pergilah bersama Tuan Muda. Aku akan mencoba menghentikan mereka sebentar." Yu Huaxian cukup kuat dalam pertahanannya. Ketika ia menggabungkan Sparks Profound Meaning dengan Bloodline skill miliknya, kekuatan pertahanannya lebih kuat dari Ming Yu. Jika Ming Yu tetap tinggal di belakang untuk mengulur waktu, ia tidak akan bertahan lama. Tanpa basa-basi, Ming Yu bergegas maju bersama Luli. Luli melihat Song He dan Song Qiao yang bergegas mendekat dari kejauhan dan berteriak, "Song He, jika kau berani menyentuh orang-orangku, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu di masa depan." Ha, jika kau ingin menghancurkan keluarga Song, kau harus bertahan hidup hari ini." Song He tertawa terbahak-bahak, tidak peduli sedikit pun dengan kata-kata Luli. Melihat tanda bloodline di leher Yu Huaxian bersinar, Song He juga melepaskan bloodline skill miliknya, begitu pula Song Qiao. Terbakar. Yu Huaxian berteriak. Bola api menari-nari dan melesat ke arah Song He dan Song Qiao dari segala arah. Song He mencibir. Dia bergerak dan sederet bayangan muncul saat dia mempercepat langkahnya. Bahkan Yu Huaxian tidak bisa membedakan mana yang asli. Saat Yu Huaxian mengeluarkan kekuatan psikisnya, Song He sudah melewatinya dan berlari ke arah Ming Yu dan Luli. "Song Qiao, hadapi orang ini," Song He berkata dari kejauhan. Dia tidak pernah berpikir untuk melawan Yu Huaxian. Hari ini, dia datang ke sini untuk membunuh Luli dan mengambil Xiao Bai serta peti mati Raja Naga. Membunuh yang lainnya tidak begitu penting. Song He tidak akan membuang waktu untuk Yu Huaxian. Seni tubuh Song He mirip dengan penampakan Luli. Ada bayangan Song He di mana-mana, tetapi bayangan Song He lebih seperti hantu sementara Luli adalah klonnya. Song He cukup cepat sehingga orang-orang mengalami ilusi. Berhenti. Yu Huaxian ketakutan. Ming Yu baru berada di tahap awal alam penguasa mulia. Begitu dia tertangkap, baik Luli maupun dirinya akan terbunuh. Yu Huaxian mengejar Song He dan melepaskan naga api ke arah Song He. Kamu terlalu lambat. Senyum mengejek Song He muncul dari kejauhan. Sekali lagi, Song He mempercepat langkahnya dan ilusi dirinya muncul di mana-mana lagi. Naga api milik Yu Huaxian hanya mengenai bayangan-bayangan itu. Dia tidak dapat mengejar Song He. "Kamu seharusnya berurusan denganku." Song Qiao mencibir. Dia melepaskan skill bloodline-nya. Anehnya, ranting-ranting pohon di bawah mereka tiba-tiba mulai tumbuh dan merambat ke langit, menjebak Yu Huaxian. Langit terbakar. Yu Huaxian meraung marah. Bola api keluar dari tanda bloodline-nya dan menyatu dengan Beat of Life-nya, lalu melesat ke segala arah, berubah menjadi bola api biru. Ranting-ranting yang tumbuh pun terbakar. Yu Huaxian bergegas keluar. Namun, lebih banyak tanaman merambat datang padanya seperti puluhan ribu ular berbisa dan dia terjerat lagi. Sudah berakhir. Skill bloodline keluarga Song terlalu sulit untuk dihadapi. Song Qiao berada di tahap akhir alam bangsawan dan dia cukup mampu dalam pertarungan. Yu Huaxian hampir tidak bisa melarikan diri, apalagi membunuh Song Qiao. Song He sedang dalam perjalanan menuju Luli sekarang. Bisakah Luli dan Ming Yu bertahan dari serangan seorang prajurit di tahap akhir alam bangsawan? Wus gelombang. Luli dan Ming Yu baru menempuh jarak lebih dari 6 mil ketika mereka mendengar suara dari belakang mereka. Luli berbalik, hanya untuk melihat langit yang penuh dengan bayangan. Song He telah menyusul mereka. Hantu. Penampakan. Luli mengerjapkan matanya karena bingung. Ada bayangan Song He di mana-mana, mirip dengan apparition skill. Ming Yu segera menemukan di mana Song He sebenarnya berada dengan kekuatan psikisnya. Dia bisa tahu bahwa ini berbeda dari penampakan. Hantu-hantu itu ada di sana hanya karena kecepatan Song He yang terlalu cepat. Ming Yu tidak punya pilihan lain selain bertarung mati-matian karena musuh mereka sudah ada di sini. Dia melempar Luli keluar dan berteriak, "Tuan muda, lari. Aku akan menahannya sebentar." Luli terlempar ke gunung yang jaraknya lebih dari 300 kaki. Ming Yu menghunus pedang panjang yang dibawanya di punggungnya, melepaskan manik kehidupannya dan berteriak, "Kekuatan, tahan." Angin dan awan bergerak saat gelombang kekuatan dari angkasa turun dan menahan Song He. Song He langsung melambat. Ming Yu mengayunkan pedangnya, menembakkan sinar cahaya pedang perak yang memotong Song He langsung melalui angkasa. Bulu halus. Song He mencibir.
Dengan cahaya dari tanda garis darah ungu di lehernya, tanaman merambat keluar dari tubuhnya. Tanaman merambat itu saling terkait satu sama lain dan membentuk perisai bundar besar di depan Song He. Deng, deng, deng gelombang. Semua sinar cahaya pedang mengenai perisai tanaman merambat dan mematahkan banyak tanaman merambat, tetapi terdapat puluhan lapisan tanaman merambat dan cahaya pedang lenyap setelah hanya beberapa lapisan tanaman merambat yang patah. Bergerak, Song He menghancurkan ruang itu dengan beberapa tanaman merambat. Mingyu telah menahan ruang itu dengan kekuatan, tetapi penahan itu langsung runtuh. Song He bergerak melewati Mingyu, mencoba untuk mencapai Luli. Berhenti. Bagaimana mungkin Mingyu membiarkan Song He pergi begitu saja? Dia sekali lagi melepaskan force dan menembakkan beberapa sinar cahaya pedang. Kali ini, ada sedikit cahaya keemasan pada cahaya pedang yang membuat sinar cahaya pedang itu semakin tajam. Mingyu baru saja mempelajari jurus Suan yang dapat membuat serangannya lebih kuat dengan menambahkan sedikit energi emas ke cahaya pedang. Namun, dia belum menguasainya sehingga dia tidak dapat melepaskannya di awal. Enyah, Song He sekali lagi melambat. Ia sangat marah. Pertama-tama ia melepaskan perisai yang terbuat dari tanaman merambat untuk menghalangi cahaya pedang Mingyu dan kemudian menenun beberapa tanaman merambat menjadi cambuk panjang. Swish gelombang. Cambuk yang menyerupai ekor naga itu meluncur di langit, mematahkan kekuatan Mingyu, lalu menghantam Mingyu dengan kuat. Ledakan. Cambuk itu bergerak sangat cepat, berkilauan dalam warna ungu dan hijau, yang memberinya kekuatan yang tak terlukiskan. Cambuk itu langsung mengenai Mingyu. Artefak Suan kelas surga yang dikenakan Mingyu hancur berkeping-keping. Ia terbanting ke sebuah gunung, menyebabkan gunung itu bergetar dan puing-puing berjatuhan dari sana. Wus gelombang. Meninggalkan Mingyu, Song He kembali berlari ke arah Luli dengan kecepatan yang mengerikan, menghasilkan lebih banyak hantu. Namun, dia baru saja mulai bergerak ketika gelombang kekuatan lain dari surga menimpanya. Mingyu terbang keluar dari gunung kecil itu. Tubuhnya berlumuran darah, tetapi matanya bersinar penuh tekad, seolah-olah dia ingin memberitahu Song He bahwa jika dia ingin membunuh Luli, maka dia harus membunuh Mingyu terlebih dahulu. Mingyu terus menatap Song He namun dia mengamati melewatinya dengan kekuatan psikisnya, mencoba melihat sudah sejauh mana Luli pergi. Yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa Luli tidak berlari sama sekali. Luli berada di sebuah gunung kecil yang hanya berjarak beberapa ratus kaki darinya. Luli tampak mengamati pertarungan itu dengan cara yang konyol. Mingyu melihat ke arah Luli dan berteriak, "Tuan muda, apa yang Anda lakukan?" Lari. Ada begitu banyak orang yang berusaha menghentikan musuh hanya agar Luli bisa lari dan mereka bisa memberi cukup waktu bagi para prajurit dari istana Aries untuk tiba. Bagaimana bisa Luli berdiri di sana dengan bodohnya? Hahaha. Song He tertawa mengejek. Luli hanyalah seorang pendekar dari alam kolam jiwa. Bahkan jika dia melarikan diri, seberapa jauh dia bisa pergi? Song He berpikir bahwa Luli ketakutan melihat Luli berdiri di gunung dengan kebingungan. Karena kau ingin mati, maka aku akan mengirimmu ke neraka terlebih dahulu, dan aku akan mengirim tuan mudamu untuk menemanimu. Song He melirik Luli. Niat membunuh semakin kuat. Kekuatan Mingyu mengganggunya. Karena Mingyu ingin mati, maka biarlah. Bersambung.